Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan senantiasa semangat belajar. Oke anak-anak, masih di tema 8, peristiwa alam, subtema yang keempat, bencana alam, di pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, kalian siapkan ya bukunya. Nah, pada subtema 4 ini yaitu kita akan mempelajari tentang bencana alam. Nah, kadang-kadang terjadi suatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon ya, di hutan secara sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya akan terjadi banjir dan longsor. Gitu ya anak-anak ya. Bencana alam yang ada sekarang ini disebabkan karena ulah manusia. Nah, kadang membuang sampah di sungai, kemudian pohon-pohon di hutan itu banyak yang ditebang seperti itu. Jadi tanah menjadi longsor. Sekarang kita baca teks berikut ini. Nah, bencana alam di Desa Sukamaju. Lihat ini ya gambarnya ya anak-anak ya. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang, rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, tadi Desa Sukamaju yang sedang tertimpa musibah ya. Ada angin topan ya anak-anak ya. Nah, mereka juga mengucapkan apa? Terima kasih ya karena ada yang memberi makanan, ada yang memberi selimut, ada yang memberi bantuan tenda dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian belajar ya membuat kalimat ungkapan terima kasih ya. Ketika kalian dibantu oleh temanmu, oleh orang lain ya, tentunya kamu harus anak-anak mengucapkan terima kasih setelah ditolong. Nah, bencana alam itu tentunya itu adalah suatu musibah ya. Ya, tentunya nggak ingin ya semua orang itu ingin mendapatkan musibah ya, kesusahan itu nggak mungkin ya. Nah, tugas kalian ya sebagai empati ketika temanmu mendapat bencana atau sedang kesusahan itu adalah menolongnya dengan tentunya hati yang tulus dan ikhlas. Nah, sekarang buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut ini. Ada 1, makanan contohnya. Nah, ungkapan terima kasihnya bagaimana? Terima kasih sudah memberi makanan, boleh. Yang lainnya juga boleh. Terima kasih sudah memberi bantuan makanan, bisa. Yang kedua, terima kasih sudah meminjamkan buku. Nah, yang ketiga, baju. Terima kasih sudah memberi bantuan baju. Terus selimut. Terima kasih sudah memberi bantuan selimut. Ungkapannya. Yang kelima dengan kata obat. Terima kasih sudah memberi bantuan obat. Nah, ini contoh-contoh kalimat terima kasih. Nah, anak-anak, ini ada sebuah cerita pengalaman ya.
Benny dan teman-teman itu baru berkumpul, mereka menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama, membantu korban bencana alam. Nah, kalian punya pengalaman bekerja sama? Ya, bekerja sama maksudnya apa? Ya, dilakukan bersama-sama. Bisa bersama-sama teman-teman, bersama-sama dengan keluarga. Ya, contohnya membantu korban bencana alam. Bekerja sama, misalkan bagikan makanan, bisa ya, tentunya yang berkaitan dengan bencana alam ya. Bekerja sama membersihkan sampah di sungai misalkan, atau di selokan, seperti itu. Jadi intinya ya, bekerja sama itu melakukan kegiatan dilakukan dengan bersama-sama dengan orang lain. Nah, di sini kita akan belajar membuat kreasi dengan tanah liat. Tanah liat itu ya seperti plastisin ya, malampet ya, lentur. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama menyiapkan dulu, kemudian diberi basahi tangan dengan air, ambil segenggam tanah liat. Mau dibuat apa? Banyak sekali ya. Tanah liat bisa dibuat berbagai bentuk ya. Gerabah itu ya. Tekan-tekan dan remas tanah liat dengan lembut, kemudian dibentuk. Setelah itu biar mengeras, dijemur di bawah sinar matahari. Ini ada mangkok ya, ini terbuat dari tanah liat. Nah, ini berkreasi dengan tanah liat seperti ini ya anak-anak ya. Dipipihkan kemudian dibentuk. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Kita baca teks di bawah ini ya. Itu ada bencana banjir, judulnya ini, judul yang ada di atas. Kasihan sekali ya, ini mau mengungsi anak-anak karena rumahnya kebanjiran. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Nah, ini anak-anak ya, tentunya orang yang mengungsi itu membutuhkan persediaan makanan yang cukup. Nah, tentunya perlu kita bantu ya. Ya, entah itu makanan, pakaian, selimut, tenda, ataupun obat-obatan. Nah, dalam percakapan ini tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks ini. Nah, contoh misalkan ya, ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Nah, terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Nah, ini contoh ungkapan terima kasih. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, ini juga ungkapan terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang kita ke pembelajaran ketiga. Kita akan mengenal suhu panas dan suhu dingin. Nah, udara di luar kelas itu terasa panas. Nah, terasa panas. Udara di dalam kelas terasa dingin. Ini ingat, semalam hujan deras, udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Lihat ini mengukur suhu ya. Suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda ya, termasuk pengukuran baku ya. Nah, bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Nah, mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Nah, tentunya
mengukur suhu itu biasanya kalau suhu badan itu dengan menggunakan apa anak-anak? Termometer. Nah, itu baku ya, dengan alat yang baku. Seperti misalnya kalau kemarin gitu kalian tidak bakunya dengan jengkal, depa, langkah seperti itu. Kemudian bisa yang baku menggunakan alat meteran, penggaris. Nah, kalau suhu ini alat ukur yang tidak baku, nah bisa menggunakan telapak tangan. Contohnya, kursi terasa dingin jika diletakkan di dalam kelas. Kemudian kalau di luar kelas ada batu di sini. Batu di halaman rumah, di halaman kelas, ya, sekolah. Nah, itu terasa panas. Nah, anak-anak berlatih mengukur suhu. Contohnya, ini ada sebuah tabel. Nah, kotak-kotak ini namanya tabel ya anak-anak ya. Ada nama benda, lokasi benda, suhunya panas atau suhunya dingin, diberi checklist atau centang. Kursi di dalam kelas, nah suhunya dingin, kita beri centang di bagian suhu dingin. Batu di halaman rumput itu suhunya panas. Apalagi contoh buku ya, buku di dalam rumah suhunya dingin. Apalagi benda yang keempat apa? Iya, misalkan pasir. Lokasinya mana? Tempatnya di mana? Di luar rumah. Suhunya panas. Nah, anak-anak, kalian bisa membandingkan dua benda yang ada di sekeliling rumah kamu ya, rumah kalian. Kemudian bisa kalian gambar. Nah, misalnya kerikil di luar. Nah, kamu pegang menggunakan tangan ya. Nah, nanti suhunya bagaimana? Lebih panas atau lebih dingin? Seperti itu, bisa kalian gambar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pengalaman mengukur suhu panas dan suhu dingin. Kemudian pengalaman bekerja sama. Ini apa ya pengalaman bekerja sama? Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban dapat segera ditolong. Begitu pula di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera diatasi. Nah, contohnya mungkin kalian punya pengalaman ya, pengalaman melakukan kegiatan bekerja sama di rumah. Nah, mungkin saling membantu membersihkan rumah atau yang lainnya. Boleh kalian tulis pengalaman kalian di sini ya. Nah, dengan begitu kalian sudah belajar ya, belajar menceritakan pengalaman bekerja sama. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semangat belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.